Bos-bos di rumah tim ayam apa tim bebek nih? Meski nggak sepopuler ayam, olahan bebek banyak penggemarnya juga loh bos. Kalau mau bisnis ayam, kompetitornya kan udah banyak ya bos. That's why peluang usaha bebek masih terbuka lebar. Nggak harus main di olahannya bos. Mau jadi supplier daging bebek juga bisa. Kayak bos Muhammad Syaugi nih, katanya sih nggak suka bebek, tapi karena cuannya menjanjikan, Doi mulai masuk ke bisnis ini sejak April 2019. Dan saat ini sudah punya 2000 bebek bos. Bebek yang diternak bos Syaugi ini jenis bebek hibrida, yaitu hasil persilangan bebek packing dan bebek lokal. Bisa dibilang bebek blasteran kali ya. Bebek hibrida ini bisa dibilang bibit unggul nih bos, karena punya beberapa kelebihan dibanding bebek-bebek lainnya. Banyak peternak mulai melirik usaha ternak bebek hibrida, soalnya cuannya nggak main-main bos. Berternak bebek ini untungnya cukup menjanjikan seperti itu. Lalu saya pelajari lebih dalam, akhirnya saya tertarik untuk mengikutinya. Sebenarnya Bos Syaugi udah punya perkebunan hidroponik sebagai sumber cuan. Tapi gara-gara pandemi, omset sempat turun bos. Jiwa hitung-hitungannya Bos Syaugi meronta. Dan akhirnya memilih usaha ternak bebek hibrida sebagai sampingan. Eits, meski sampingan, cuannya nggak ke samping aja nih bos. Melebar ke segala sisi. Lalu apa sih kelebihan bebek hibrida ini sampai bos Syaugi yang nggak suka bebek mau berurusan sama hewan unggas ini? Di dunia peternakan bebek cenderung lebih banyak bebek lokal. Bebek lokal ini biasanya timbangannya di antara satu ke bebek live duck-nya, bebek hidupnya itu sekitar 1,7, 1,8. Dan masa panennya juga cukup lama. Terus perawatannya juga cukup agak memakan waktu. Terus kalau bebek packing itu biayanya cukup tinggi. Terus berat bebeknya itu juga sangat tinggi sekali. Jadi di atas 3 kilo. Masa panennya lebih singkat, umur 40-45 hari sudah panen. Berat bebeknya itu maksimal di 2,5. Daging bebek hibrida dinilai memiliki tekstur lebih lembut dan tidak seamis daging bebek lainnya. Semua pengetahuan soal bebek nggak didapat secara instan ya bos. Awalnya sih bos Syaugi juga masih bingung tuh, bedain mana bebek bagus, mana yang enggak. Kuncinya satu bos, banyak-banyak belajar. Setelah sering bertanya pada ahlinya dan membaca jurnal, lama-lama bos Syaugi paham deh tuh memilih bibit bebek yang baik. Halo bos. Untuk mengetahui bibit bebek yang sehat, perhatikan matanya yang cerah hitam, lalu kelincahannya harus diperhatikan juga. Bibit-bibit bebek ini dibeli dari Kediri. Kalau bibit bebek berkualitas baik, tingkat kematiannya rendah bos. Jadi hasil panen bakal lebih banyak ke depannya. Tapi namanya ternak hewan ya bos, ada saja bebek yang mati sekitar 10-20 ekor per bulan. Kalau kata bos Syaugi sih, ya seleksi alam aja. Kalau bibitnya udah unggul, perawatannya juga harus unggul bos. Yang utama sih menjaga suhu udara tetap hangat. Jadi anakan bebek merasa nyaman dan tidak gampang mati. Kalau sudah melewati masa 10 hari, bibit bebek sudah bisa dipindah ke kandang yang lebih besar. Soalnya sudah pinter beradaptasi dengan suhu yang ada. Kayaknya sih kandang bebek tuh gitu-gitu aja ya bos. Padahal ada yang harus diatur loh. Tanah di kandang bebek harus digemburkan supaya sirkulasi udara baik dan gak bau. Tanah juga tidak boleh terlalu basah atau lembab. Ternyata kondisi tanah juga berpengaruh sama bobot si bebek juga loh bos. Terus gimana sih soal pangannya? Gak berbeda ya bos. Tetap dikasih pakan dengan takaran 50 kg untuk bibit bebek maupun bebek dewasa. Ini nih keuntungan ternak bebek hibrida. Dia makannya cuma sehari sekali aja bos. Gak boros ya. Tapi kalau soal minuman, mereka kuat banget bos. Jadi bebek hibrida adalah bebek yang haus akan cinta. Salah, haus akan air ya bos. Semua harus diatur supaya bebek bisa berkembang dengan baik. Gak heran kalau biaya operasional ternak bebek tuh lumayan tinggi. Hal ini juga yang membuat beberapa peternak memilih beternak hewan lain. Tapi bukan bos Syaugi namanya kalau tidak bisa mengatasi hal ini.
Berternak itu biasanya kendala dari biaya operasional, terutama biaya pakan. Sedangkan harga jual itu tinggi sampai ke rendah, itu tergantung fluktuasi keadaan pasar. Meski punya cara cerdas untuk menekan biaya operasional, solusi Bos Yogi ini diremehin sama sesama peternak. Soalnya pas harga bebek hibrida tinggi, Bos Yogi nggak menaikkan harga setinggi pasaran. Gak masalah sih, yang penting cuannya stabil. Hingga saat ini, Bos Yogi masih menjalin kerjasama dengan rumah potong bebek di daerah Jakarta Timur. Biasanya nih, mereka memesan ratusan ekor bebek dan ditimbang beratnya sesuai pesanan. Penasaran nggak berapa sih omset Bos Yogi sebulan? Omsetnya itu satu periode bebek sekitar 600 sampai 700 ekor itu ada sekitar 35 juta. Ini sekali panen loh bos. Biasanya Bos Yogi panen 3 kali dalam sebulan. Jadi kalau di total sebulan, omset Bos Yogi bisa mencapai 105 juta rupiah. Wadaw, deras ya bos cuannya. Gak salah deh, Bos Yogi mau terjun ke dunia ternak bebek walau geli sama bebek. Intinya pinter aja lihat peluang bisnis. Bagaimana bos? Sudah melihat bisnis saya? Tertarik? Bagi pemula, semangat aja dulu. Yang penting cuan bos.